Nah sekarang apa itu iman? Luar biasa ya. Jadi poros alam semesta yaitu orang beriman. Kalau orang beriman ada, maka angin masih bertiup, darat masih ada di darat, laut masih ada di laut, laut tidak naik ke darat, darat tidak pergi ke laut. Itu kenapa? Karena ada orang-orang beriman. Berarti kedudukan orang beriman di seluruh jagat raya alam semesta ini adalah sebagai poros kunci alam semesta. Lah manusia, orang-orang beriman yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci alam semesta. Apa itu beriman? Beriman itu percaya, amanna bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itulah iman. Lah terus seperti apa Rasulullah SAW-nya itu? Sehingga kalau kita mengatakan beliaulah sebaik-baik makhluk di jagat raya, sangat tepat, karena kita yang mengimani beliau menjadi poros alam semesta ini. Bagaimana dengan nabinya? Bagaimana dengan yang membawa apa yang kita imani itu? Seperti apa kedudukannya di sisi Allah? Sehingga dalam satu hadis, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Jadi kalau kamu mau merenung, kamu masih bisa bernafas ya. Langit itu nggak ambruk, bumi ini nggak ambles, itu semuanya karena nur Rasulullah SAW. Nur Rasulullah itu Nabi kan lahir 12 Rabiul Awal, sementara alam semesta ini sudah ada sebelumnya, Pak. Katanya Nabi sebagai poros alam semesta. Lah umat terdahulu kan juga orang beriman, tapi beriman dengan nabi mereka masing-masing, nggak beriman dengan kamu baca dalam kitab namanya Mawahib Laduniyah, ini disusun oleh yang ngarang kitab kamu ini, Al-Imam Qastolani, dalam kitabnya Mawahib Laduniyah, namanya Mawahib Laduniyah. Artinya itu anugerah Allah yang bersifat laduni. Ini ceritanya beliau itu saking cintanya dengan Rasulullah, beliau itu khidmat di Masjid Nabawi, khidmat di makom Nabi, khidmat jazab, nggak sadarkan diri karena perasaannya rindu kepada Nabi hingga nggak sadarkan. Sadar, maka beliau ngaranglah kitab Mawahib Laduniyah 4 jilid. Khusus menceritakan tentang keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ceritakan semenjak Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu kening Nabi Adam itu bercahaya. Ketika Nabi Adam melahirkan anak, memiliki anak Qabil, Habil, kemudian anak berikutnya, cahaya itu selalu ada. Ketika Nabi Adam melahirkan putra beliau bernama Sis, yang kelak menjadi Nabi, cahaya itu pindah ke situ. Maka beliau berwasiat kepada anaknya Nabi Sis ini, hai anakku, amanah dari Allah, cahaya yang kamu bawa yang pindah dari saya itu adalah Nur Muhammad. Kamu jaga, bentuk kamu menjaga amanah besar ini, carilah perempuan yang baik untuk kamu titipkan calon yang akan mengemban cahaya yang ada di keningmu itu. Itu pesan Nabi Adam kepada Nabi Sis. Kemudian Nabi Sis mencari perempuan yang terbaik pada waktu itu, kemudian dinikahi, kemudian akhirnya pindah cahaya itu kepada anak berikutnya, terus pindah, tidak pernah satu pun, kurang lebih antara Nabi sampai Nabi Adam ada 50 kakek, ada 50 nenek, semuanya orang yang terbaik yang Allah pilih untuk mengemban nur Nabi SAW itu. Yang mana karena nur itulah semua jagat raya ini masih mereka bisa hirup sebelum Nabi diutus. Benar ini. Cahaya. Terus pada zaman Nabi Ibrahim, setelah itu pada zaman Nabi Ibrahim jatuh cahaya itu pada Nabi Ismail, kemudian terus sampai jatuh pada orang Quraisy, keluarga, sampailah pada kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib. Nah, Sayyidina Abdul Muttalib itu kening itu mencorong, sehingga ketika Abraha dari Yaman datang dalam misi yang
mengerikan, yaitu ingin merubuhkan Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy itu berpencar ketakutan. Tiba-tiba kening kakeknya Nabi itu mencorong seperti kilat, begitu. Maka beliau mengatakan, setahu saya, kapan cahayanya menakjubkan seperti ini, berarti kita tidak akan terjadi apa-apa dengan kedatangan Abraha ini. Nggak akan terjadi apa-apa. Sudah, kembali ke rumah masing-masing. Nggak akan, saya yang tanggung. Nah, Abraha itu bawa pasukan gajah. Di antara semua gajah yang dibawa oleh Abraha itu ada satu gajah berwarna putih. Gajah ini pimpinannya gajah-gajah yang lain. Kalau dia ke kanan, semua ikut ke kanan. Kalau dia ke kiri, semua ikut ke kiri. Semua gajah-gajah itu selain gajah putih, kalau lihat Abraha langsung sujud. Saking wibawanya Abraha itu. Mulai Abraha langsung sujud. Kecuali gajah putih itu nggak pernah mau sujud itu, karena dia pimpinan gajah-gajah yang dibawa itu. Tapi ketika masuk Mekah, ketika gajah putih itu melihat kakeknya Nabi SAW, Abdul Muthalib, langsung sujud. Langsung sujud sambil mengatakan, assalamu ala nuril ladzi fi dhahrik, salam kepada nur yang ada di sulbimu itu. Jadi gajah itu sujud kepada nur Rasulullah, penghormatan kepada Nabi. Jadi sebelum Nabi ada itu tidak ada satupun yang tidak tahu atas kenabian Nabi, sehingga seluruh para Nabi itu hanya wakilnya Nabi saja, hanya nawabuhu. Jadi hakikatnya seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi itu milik Nabi, karena beliau adalah imamul anbiya wal mursalin. Itu nawab. Apa nawab itu? Perwakilan yang mewakili Nabi untuk membawa syariat milik Nabi pada zaman masing-masing, dan syariat itu dinisbatkan kepada nabinya masing-masing. Akan tetapi imamul anbiya wal mursalin adalah nabi kita. Baru kamu paham sekarang? Kita ini bernafas karena Rasulullah SAW. Kita ini masih bisa berdiri, bisa makan, bisa menikmati apa yang kita nikmati, semua karena Rasulullah SAW. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan, al-kaunu isyaratu wa antal maqsud. Masya Allah. Apa maknanya itu? Semua alam semesta ini hanya isyarat, musyar ilaihnya itu Nabi itu. Kita semua jagat raya seluruh isinya ini hanya domir, mudmar ilaihnya itu Nabi. Nah, maka orang yang tidak punya hubungan hati dengan Nabi, dengan mengikuti sunnahnya, dengan membasahi lisannya dengan salawat kepadanya, itu bukan bagian dari kebaikan di muka bumi ini, bukan baik namanya. Kita tidak akan tahu hakikat kemuliaan Nabi kita kecuali nanti setelah kita sampai di akhirat nanti. Kita baru paham, oh Masya Allah, ternyata saya ini termasuk makhluk Allah yang paling beruntung ternyata. Gelinding di akhir zaman, tentunya dapat pangkat tanpa minta, tanpa usaha, langsung dapat predikat umat Rasulullah SAW. Nggak ada. Kalau kamu sudah dipilih oleh Allah untuk jadi umat ini, nggak akan masuk neraka. Nggak ada yang masuk neraka. Semuanya akan dikeluarkan dari neraka apabila dalam hati itu adalah misqala dzarratin min iman, ada percaya sedikit saja dengan kenubuatan Nabi SAW, mempercayai bima ja'a bihi Rasulullah, semuanya masuk surga. Hingga Syekh Abdul Aziz Dabbaq mengatakan, saya dikasyaf oleh Allah, semua umat ini masuk surga semua. Dan Syekh Abdul Aziz Dabbaq mengatakan, surga itu dicipta dari nur Rasulullah itu. Sehingga surga itu, namanya makhluk itu mesti ada batasnya. Namanya makhluk pasti punya batas. Maka malaikat yang menjaga surga itu dirantai surga itu. Soalnya kalau nggak dirantai, surga itu saking rindunya dengan Nabi, seperti kerinduan seorang anak yang rindu sekali ingin bertemu dengan ibunya. Kalau bukan karena dijaga oleh malaikat, niscaya kita akan bisa lihat surga ini muncul di dunia. Saking rindunya surga itu kepada Nabi SAW.
Maka malaikat tuh surga tuh dirantai biar luas. Kadang perluasan ya, ada proyek perluasan surga. Bukan ini proyek raksasa ini, luar biasa ini. Proyek perlebaran surga. Siapa proyeknya? Proyek malaikat ya. Ada khusus malaikat yang menangani proyek perluasan pelebaran surga. Caranya itu unik ya. Pegang, dikekang, dikendalikan, kemudian dibacakan salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka langsung surga itu mengembang. Dia mengejar arah suara itu seperti seorang anak yang mengejar arah suara ibunya, hingga melebar. Kalau diinginkan berhenti, maka para malaikat itu membaca tasbih, subhanallah, maka berhenti. Diperluas lagi, Allahumma sholli, hingga diharamkan surga kecuali yang dimasuki terlebih dahulu Rasulullah dan umatnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW masuk surga bersama umatnya, maka surga akan mengatakan, sudah lama saya menanti perjumpaan ini. Selamat datang engkau hai Nabi dan umatnya. Ketika umatnya Nabi lain masuk, kamu ngapain kesini? Betul itu. Saya tidak mengenal kalian ini siapa? Sehingga nanti di surga Nabi Adam itu mendapat gelar kemuliaan, namanya Abu Muhammad. Kemuliaan Nabi Adam nanti di sana ganti nama, dapat kemuliaan khusus, punya nisbat, supaya semua yang lain yang berada dalam surga yang bukan umat Nabi itu merasa gembira, maka kakeknya itu dijuluki Abu Muhammad. Beruntung kamu sekarang? Tidak ada orang paling beruntung melebihi kita. Maka hanya orang gila saja yang tidak merindukan Nabi SAW, tidak berusaha menapak tilas seluruh sunnah-sunnahnya, tidak membasahi lisannya dengan selawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Tidak ada. Kamu bayangkan saja kemuliaan yang ada dalam benakmu sekarang. Kamu bayangkan yang pernah Allah berikan kepada siapa saja, kepada para nabi, para malaikat, kepada siapa saja, semuanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nabi Isa dulu ketika lahir langsung mengatakan, inni Abdullah ataniyal kitab. Kalau Nabi katanya apa saja yang diberikan Nabi, apa saja yang kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa saja, Allah berikan kepada Nabi. Dalam satu riwayat, ketika Nabi itu lahir, ini yang meriwayatkan ibunda Nabi SAW. Nabi SAW ketika lahir itu beliau itu dalam keadaan bertelekan dengan kedua tangannya. Jadi beliau lahir itu langsung pegang, kemudian kepala beliau tegadahkan ke langit. Kemudian beliau mengatakan, Jalalur Rabbi wa Rafi'ah. Jalalur Rabbir Rafi, Jalalur Rabbir Rafi. Beliau mengatakan, keagungan Tuhanku lah yang tertinggi. Kemudian beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi, alhamdulillah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nabi kita itu Masya Allah. Itu Sayyidina Abbas mengatakan, saya lihat sendiri itu dulu Muhammad itu ketika masih di dalam buayan ibunya, kalau ngelihat bulan itu terus tangannya nunjuk, bulan itu ikut minggir mengikuti telunjuk Nabi itu ketika bayi itu. Bahkan kata dalam sebagian riwayat itu di orang Arab dulu ya sama seperti sekarang, biasanya anak kecil itu punya ayunan, ayunan biar cepat tidur. Itu ayunan Nabi itu bergerak sendiri terus kalau beliau berada di situ, karena malaikat berdatangan untuk menggerakkan ayunan Nabi SAW. Kita punya nisbah kepada Nabi, hati ini ketika ada hubungan dengan beliau, berarti kita ini telah memiliki derajat
yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak Allah takdirkan sebagai umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Subhanallah bihamdihi.